Assalamualaikum. Selamat datang di channel Muhammad Imam Swiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyusun SKP secara online berdasarkan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 melalui portal e-kinerja dengan menggunakan user MySAPK. Kita login terlebih dahulu menggunakan akun dari kepala sekolah. Nah, kemudian muncul halaman seperti ini. Langkah selanjutnya adalah tambah SKP. Kemudian kita lihat ini periode awalnya kita tulis 1 Januari 2023, periode akhirnya adalah 31 Desember 2023. Untuk pendekatan kita pilih yang kuantitatif. Kemudian kita klik OK. Nah, muncul lagi seperti ini. Kemudian kita klik detail SKP. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat rencana hasil kerja. Ini tadi saya sudah membuat, tapi saya hapus terlebih dahulu ya. Kita akan mulai membuat rencana hasil kerja yang pertama. RHK atasan yang diintervensi, kita pilih ini yang Dinas Pendidikan yang meningkatkan partisipasi pendidikan dan seterusnya. Kemudian klasifikasi RHK-nya kita pilih yang organisasi, unit kerjanya disesuaikan saja, kita pilih. Kemudian jenisnya adalah utama. Kemudian untuk mengisikan ini rencana hasil kerjanya, redaksinya bisa kita copy pastekan dari SKP yang kita buat secara manual. Ini di sini ada rencana hasil kerja, bisa kita copy paste. Copy, kemudian kita timpakan di sini, kemudian kita klik OK. Nah, rencana hasil kerja pertama sudah berhasil kita buat. Selanjutnya adalah menambahkan indikator. Aspeknya yang pertama kita pilih kuantitas, indikatornya juga kita copy pastekan di sini di file SKP yang telah kita buat secara manual. Kemudian targetnya di sini juga sudah ada disesuaikan ya. Targetnya adalah kalau sekolah saya ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita tambahkan indikator lagi. Kita pilih aspek yang kualitas. Indikatornya kita pilih yang ini, berarti bawahnya ya. Kita copy paste di sini. Targetnya adalah 100%. Kita klik OK. Kemudian kita tambahkan indikator lagi. Yang ketiganya adalah waktu. Indikatornya kita lihat ini, ketepatan waktu yang dibutuhkan kita paste di sini. Kita lihat targetnya, misalnya ini adalah 3 bulan, tapi ini targetnya kita buat 12 bulan ya. Maaf, ini caps lock, 12 bulan. Kita klik OK. Nah, ini RHK yang pertama dengan indikatornya telah berhasil kita buat. Langkah selanjutnya adalah membuat RHK yang kedua. Kita pilih lagi sama seperti tadi, meningkatkan partisipasi pendidikan. Kemudian klasifikasinya adalah organisasi, unit kerjanya kita pilih, jenisnya adalah utama, rencana hasil kerjanya kita pilih. Yang bawahnya berarti ini ya. Terlaksananya pembelajaran dan seterusnya, kita copy pastekan di sini. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita tambahkan indikatornya lagi. Aspeknya adalah kuantitas ya, dimulai dari kuantitas dulu. Indikatornya sekarang, indikatornya adalah ini. Kita copy paste. Targetnya ini. Sebentar, ini targetnya ya 8 guru berarti ini. Maaf, salah.
Kemudian kita tambahkan lagi indikator. Yang kedua adalah kualitas. Indikatornya kita intip, persentase dan seterusnya ini. Kemudian kita timpakan di sini saja, targetnya 100%. Kita klik OK. Kita tambahkan lagi indikator yang ketiga, yaitu waktu. Indikatornya apa? Kita lihat ketepatan waktu yang dibutuhkan. Kita pastekan di sini, targetnya adalah 12 bulan. Kemudian kita klik OK. RHK yang kedua beserta indikatornya telah berhasil kita buat. Kita tambah RHK yang ketiga sama, yaitu RHK atasan yang diintervensi. Pilih yang ini, kemudian pilih organisasi, unit kerjanya, jenisnya adalah utama, kemudian rencana hasil kerjanya kita pilih ini yang ketiga ya. Kita copy paste. Terwujudnya sekolah yang berkualitas berdasarkan 8 standar. Kita klik OK. Kemudian kita scroll ke bawah, kita tambahkan indikatornya. Mulai dari kuantitas, kemudian indikatornya ini. Kita ini tulis 8 standar ya. Maaf, 8 dokumen. Ya, sesuai dengan ini 8 dokumen. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita tambah indikator lagi, aspeknya adalah kualitas. Kemudian ini indikatornya kita pastekan saja di sini. Kemudian targetnya adalah, karena ini kualitas berarti 100%, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi indikator yang ketiga, yaitu waktu. Nah, ini waktu, ini tentu saja ini ketepatan waktu. Kita pilih 12 bulan ya, karena 1 tahun. RHK yang ketiga telah berhasil kita buat. Kita buat yang keempat. Nah, ini dipilih sama seperti tadi. Kemudian klasifikasi organisasi, unit kerjanya ini, jenisnya utama, kemudian RHK-nya kita pastekannya ini yang keempat. Seperti ini. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita scroll ke bawah lagi, kita tambahkan indikator. Kita pilih yang kuantitas, indikatornya kita lihat. Kita pilih ini, kita paste di sini, targetnya adalah 1 dokumen. Kita klik OK, kemudian tambah indikator lagi. Kita pilih kualitas, kemudian indikatornya kita lihat ketepatan waktu tadi. Maaf, bukan ketepatan waktu tapi persentase ya. Ini kita pastekan, kemudian targetnya 100%. Ya, kemudian ini tambahkan indikator lagi. Ini waktu, kemudian indikatornya adalah maaf, ketepatan waktu yang dibutuhkan. Kita pastekan di sini. Kemudian targetnya adalah 12 bulan. Kita klik OK. Nah, setelah selesai ada 4 RHK. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah ajukan SKP. Ya, kita klik OK. Nah, kita coba kita lihat ini. Ini statusnya menjadi pengajuan. Setelah SKP dari kepala sekolah telah selesai kita buat, kita akan membuat SKP dari salah satu guru yang akan kita buat milik saya sendiri.
Kita login lagi menggunakan akun saya, kemudian sama seperti tadi, hampir sama seperti tadi, kita tambah SKP. Kemudian untuk ini periode awalnya 1 Januari 2023, ini akhirnya 31 Desember 2023. Pendekatannya adalah kuantitatif, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik yang detail SKP. Nah, ini saya akan menggunakan SKP milik saya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat RHK yang diintervensi. Kita intip dulu, ini belumnya ya, rencana hasil kerja. Ini tersusunnya, maaf ini yang ini tersusunnya dokumen perencanaan. Ini di sini kita lihat sekarang. Ini yang ini saya tutup dulu saja biar tidak bingung nanti. Ini adalah terlaksananya pembelajaran, yaitu rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Ini ya, terlaksananya pembelajaran. Jenis RHK-nya adalah utama, kemudian kita klik OK. Setelah itu apa yang kita lakukan? Sama seperti tadi, menambahkan indikator. Aspeknya adalah kuantitas, indikatornya kita lihat di sini, indikatornya adalah ini, jumlah dokumen perencanaan. Ini misalnya targetnya sesuai dengan ketentuan, misalnya ada dokumen ini, kita klik OK. Kemudian tambah indikator yang kualitas, persentase ini kita bisa copy pastekan. Targetnya adalah 100%, kita klik OK. Kemudian tambah indikator lagi untuk aspek waktu, indikatornya ketepatan waktu yang dibutuhkan, kita paste di sini 12 bulan ya. Oke, kemudian ini RHK yang pertama berhasil kita buat lagi yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini masih ini terlaksananya pembelajaran, kita copy kemudian kita paste di sini. Kita pilih yang diintervensi itu terlaksananya pembelajaran ini, jenis RHK-nya utama, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita tambahkan indikator kuantitas, kemudian indikatornya kita intip dulu. Ini misalnya kita boleh 1 dokumen, maaf 5 dokumen. Kemudian kita klik OK, kemudian kita tambahkan lagi yang kualitas berarti ini persentase, kita klik di sini. Targetnya karena kualitas adalah 100%, kita klik OK. Kita tambahkan lagi untuk yang bagian waktu, aspek waktu, indikatornya tadi adalah ini ketepatan waktu dalam pengumpulannya, ketepatan waktu yang dibutuhkan. Kita pastekan di sini, targetnya adalah 12 bulan. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu adalah tambah RHK yang selanjutnya. Kita lihat di sini dulu, terlaksana penilaian. Ini berarti masih sama ya.
pembelajaran kita. Ini yang utama, kemudian kita paste, kemudian kita klik OK. Selanjutnya adalah kita scroll ke bawah, tambah indikator, aspeknya adalah kuantitas, indikatornya kita lihat bersama-sama. Ini adalah kuantitasnya. Misalnya kita isi tadi 5 dokumen, kita klik OK, kemudian kita tambahkan indikator lagi untuk kualitas. Kualitas adalah persentase tadi. Nah, ini kita paste di sini. Kemudian targetnya kualitas 100%. Kita klik OK, tambah indikator untuk waktu. Ini tadi ketepatan waktu yang dibutuhkan. Copy, paste. Kalau kita punya dokumen SKP yang kita buat secara manual di Excel, nanti kita mudah untuk mengentry-nya. Kemudian kita buat lagi untuk RHK yang keempat. Ini masih berkaitan dengan pembelajaran. Jenisnya utama, kita lihat yang keempat adalah terlaksananya ini, tindak lanjut. Kemudian kita paste di sini, kita klik OK, kita scroll ke bawah lagi. Kemudian tambah indikator untuk aspek kuantitas. Ini kita lihat ini. Kita copy paste. Kita tambahkan di sini, targetnya adalah jumlah pelaksanaan. Di sini adalah misalnya ini kita buat 5 dokumen. Kita klik OK. Kemudian tambah indikator yang kualitas, presentase dari ini tidak lanjut. Kemudian kita paste di sini. Targetnya adalah 100%. Kemudian klik OK. Tambah indikator lagi yang waktu, ketepatan waktu tadi. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Targetnya 12 bulan. Nah, setelah ini apa yang kita lihat ya, setelah itu nanti kita akan mengajukan SKP. Kita ajukan SKP. Oke. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita akan membuka kembali, kita login menggunakan akun kepala sekolah lagi. Kita lihat apakah sudah masuk pengajuan dari guru tersebut. Ini harus di refresh ini. Kita lihat SKP. Kita lihat SKP bawahan. Ya, ini kita lihat detail. Kemudian kita pilih ini, edit status. Ini statusnya masih pengajuan. Nanti ada 2 pilihan ya. Misalnya kita menolak, kita klik draft, kemudian kita beri alasannya. Misalnya RHK-nya kurang, misalnya. Atau malah kita setujui, maka kita klik persetujuan, kita klik OK. Nah, ini sudah berhasil disetujui. Kemudian ini nanti bisa dicetak ya. Ini lokasinya Demak misalnya. Nah, kemudian maaf, kita ini opsional. Nah, akan melihat hasilnya seperti apa. Nah, ini seperti ini. Baik, kita close saja. Kemudian kita akan kembali ke akun guru yang tadi ya. Kita login.
menggunakan akun guru tadi. Maaf, ini salah lagi. Nah, ini karena sinyal. Kita lihat SKP. Nah, ini sudah tadi pengajuan berubah menjadi persetujuan. Lalu selanjutnya adalah kita akan membuat penilaian. Maaf, mengajukan penilaian. Langkah pertamanya adalah kita akan melakukan, begini. Jadi di dalam penilaian ini nanti ada selama 1 tahun ada 3 penilaian, yaitu penilaian semester 1, penilaian semester 2, dan penilaian final. Nah, yang akan kita lakukan adalah penilaian semester 1. Kita buat rencana aksi dulu. Kita scroll ke bawah. Ini ada 4 RHK yang telah kita buat tadi ya. Maka kita penilaian tindak lanjut dan seterusnya. Ini kita klik rencana aksi, membuat evaluasi. Kita klik OK karena ini adalah membuat evaluasi. Ini bisa ditambah minimal 1 ya, bisa 1, 2 atau dan seterusnya. Kemudian untuk ini yang kedua, tersusunnya dokumen perencanaan, berarti nanti membuat RPP. Berarti ini RPP atau modul ajar. Kita klik OK. Selanjutnya pembelajaran. Rencana aksinya adalah misalnya membuat bahan ajar atau media ajar. Yang selanjutnya tindak lanjut berarti membuat rencana tindak lanjut. Kita klik OK. Setelah itu, nah ini nanti kita akan kembali ke sini lagi, ke SKP. Kita lihat ini penilaian, rencana aksi sudah. Sekarang yang akan kita lakukan adalah mengisi bukti dukung. Nah, sebelum kita ke sini, sebetulnya kita harus membuat Google Drive terlebih dahulu ya. Kita buat drive dulu yang nanti kita gunakan di sini nanti. Kita akan mengunggah bukti dukungnya dengan link drive yang akan kita buat sebelumnya. Kita klik baru, folder baru, bukti dukung SDN Candi Sari 2. Kita buat. Nah, di sini nanti kita tambahkan lagi foldernya semester 1. Kita buat, kemudian dibuat lagi semester 2. Kemudian di dalam sini nanti kita akan buat nama-nama dari guru yang ada di SJ tersebut. Misalnya ini saya. Nah, nanti bisa diteruskan untuk diisi dengan guru-guru yang lain. Selanjutnya kita kembali ke sini. Kita akan isi bukti dukung tambah nama bukti dukung. Kita isi bukti dukung semester 1. Ini link drive-nya. Maka ini bisa kita klik kanan. Kita bagikan. Kemudian kita ubah. Sebentar ini.
Ini kita ubah siapa saja yang memiliki link, kemudian kita salin link, selesai, kemudian kita pastekan di sini. Oke. Nah, ini sudah bukti dukungnya. Bukti dukungnya ini nanti akan kita isi apa? Misalnya foto-foto ketika kita melaksanakan pembelajaran tidak harus banyak, tetapi ada bukti dukungnya. Atau misalnya bukti dukung berupa foto dari dokumen yang telah kita buat, misalnya RPP atau modul ajar yang telah kita buat, kita foto, bisa JPG atau juga berupa file, misalnya RPP yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah, kita upload di sini berupa file PDF. Selanjutnya adalah kita edit, realisasi. Kita realisasi semester 1. Sumber data kita klik terlampir. Nah, ini kita oke. Nah, ini nanti juga sama, kita isi semua. Tetapi karena ini bukti dukungnya itu sama, kita boleh mengisi satu persatu, boleh, atau menurut keterangan dari BKPP tadi cukup satu juga nggak apa-apa, karena linknya kan sama ya. Tetapi akan lebih rapi lagi memang kalau ini diisi semua. Nah, setelah itu coba kita kembali ke pertanyaan. Nah, setelah ini kita akan kembali ke akun dari kepala sekolah. Jadi video ini nanti ada dua ya sebetulnya ya. Yang pertama itu membuat SKP kepala sekolah. Yang kedua adalah membuat SKP dari guru yang ada di SD tersebut. Tetapi video ini saya gabungkan saja ini. Kemudian kita lihat SKP, kita lihat penilaian, kemudian kita lihat ini pemantauan dan evaluasi. Ini nanti kepala sekolah juga harus membuat rencana aksi ya. Setelah semua guru membuat rencana aksi semua, nanti kepala sekolah juga harus membuat rencana aksi, kemudian mengisi bukti dukungnya juga. Kita klik ini penilaian bawahan, kita pilih ini. Nah, ini kemudian kita scroll ke bawah dulu. Ini ya. Nah, ini sekarang sebagai kepala sekolah kita akan melakukan penilaian, yaitu dengan cara memberikan feedback atau umpan balik. Kita bisa ini klik tambah, kemudian ini bisa berupa emoticon ini, jempol ke atas atau jempol ke bawah, atau bisa juga nanti berupa redaksi kata-kata kita. Pilih ini, oke. Kemudian ya, jadi ini kita lakukan semua ya. Ya, kita beri tanda jempol atau nanti berupa kalimat juga bisa. Nanti kita akan contohkan. Nah, nanti ini kita isi semua sampai nanti bawah. Kalau bawah kita beri tanda jempol sebagai bentuk apresiasi kita, atau juga bisa kita beri ini misalnya lanjutkan. Oke, kemudian setelah itu kita lihat ini rating hasil kinerja. Akan kita pilih apakah di bawah ekspektasi atau sesuai ekspektasi atau malah di atas ekspektasi. Nah, kita pilih saja sesuai dengan ekspektasi. Kemudian kita klik OK, maka ini sudah berubah ya. Setelah itu kita ke bawah lagi. Kita beri
pertahankan misalnya. Kemudian kita beli tanda jempol. Nah, ini sudah ada. Sebenarnya mudah sekali untuk mengisi ini. Bisa juga hanya berupa emoticon saja boleh, seperti ini. Atau yang sudah kita isi kan muncul di sini, lanjutkan misalnya. Kita isi semua, pertahankan, kemudian misalnya kita beri jempol 2 juga nggak apa-apa, ini juga bisa. Kita oke, kemudian kita ubah hasilnya adalah sesuai dengan ekspektasi. Kemudian kita klik oke. Nah, ini sudah predikatnya baik. Predikatnya baik berarti nanti kalau selama 4 tahun baik terus, guru tersebut bisa mengajukan kenaikan pangkat. Ya, ini sudah. Sekarang kita lihat milik dari guru tersebut. Jadi mohon maaf ini yang nanti bolak-balik dari kepala sekolah ke guru, nanti supaya teman-teman mudah untuk menerapkannya ketika harus mengentri milik kepala sekolah maupun mengentri milik sendiri atau mungkin punya teman. Ini tadi ya. Kemudian sebetulnya ini sudah selesai. Nah, kita coba lihat ini. Kita akan melihat seperti apa SKP-nya. Ini sasarannya. Kita lihat yang penilaian coba. Penilaian. Ini kita lihat. Nah, ini sudah ada seperti ini. Nah, nanti ratingnya sesuai ekspektasi, predikatnya baik. Ini nanti bisa dicetak kemudian diberi tanda tangan agar menjadi dokumen yang resmi. Oke, demikian Bapak Ibu video tutorial saya kali ini. Mohon maaf jika bahasa yang saya gunakan campur-campur, tadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa juga. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.